Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Pemimpin Pengajian pada Jumat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah, kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi kesempatan dan kesehatan umur panjang kepada kita semuanya, dan juga selalu memberi taufik dan hidayah, pertolongan dan petunjuknya kepada kita semua, sehingga pada hari Jumat ini kita bisa berkumpul lagi, bersilaturahmi untuk menjalankan kegiatan kewajiban kita rutinan yang setiap malam Jumat ini, yaitu berbentuk pengajian rutin. Maka untuk itu kita tidak lupa dan jangan lupakan dengan kesyukuran ini, saking kita bersuka gembira diberi umur panjang dan sehat badan jasmani rohani, maka kita tidak lupa jangan terlupakan dengan mengucapkan kalimat takbir alhamdulillah. Salam beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada ibu jamaah pengajian yang berbahagia, yang tidak terasa lagi kita masih diberi kesempatan hidup, umur panjang, diberi kesehatan. Yang mana pada hari Jumat ini sudah kita tanggal 18 bulan Jumadil Akhir. Lihat di kalender, Jumat ini pas bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir. Maka sekitar 12 harian lagi mungkin bertemu dengan bulan Rajab, bulan Maghfirah, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita sama-sama untuk menyongsong, untuk menjemput bulan yang penuh dengan Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dengan silaturahmi setiap pada Jumat ini selalu mendapat satu anugerah, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya Allah. Juga kita semuanya setiap Jumat ini di tiap mushola ada pengajian rutinan, maka semoga dengan sedekah para dermawan di lingkungan RT masing-masing, dan di sini khususnya lingkungan RT 3 yang itu banyak sedekahnya, semoga sedekah makanan dan minuman ini bisa satu jaminan ampunan untuk kita sama di yaumul akhir, sehingga kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sababiah atau lantaran kita sedekah semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tana'u sab'ina min anwa'il balai ahwanuha al-bar. Kata Rasulullah yang bersabdanya gini, sedekah itu adalah bisa mencegah kepada yang 70 warna dari beberapa balai, bisa mencegah, menolak, bisa menutup sebagai dinding daripada pengaruh sedekah semacam gede itu adalah 70 pintu warna kejelekan atau balai. Apa yang paling rendah-rendahnya? Balai dari Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menurunkan azab ke muka bumi, ahwan wa al-bawas, yang paling encernya, yang paling rendah, yang paling entengnya al-bawas adalah bawas itu colong korengan. Maka segala macam penyakit maka insya Allah akan Allah Ta'ala nolak dengan sebabnya kita gemar bersedekah sebagai dermawan ini untuk menjalankan
beribadah kegiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah. Tentunya setiap Jumat, setiap mushola pun, setiap pengajian ada sedekah semacam ini. Semoga sedekah kita semua selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa menolak kepada yang 70 pintu warna balai dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yaitu diantaranya untuk hikmah daripada luar pengajian rutin. Kewajiban kita adalah kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah. Kita selalu tidak bosan dan jangan bosan untuk melantunkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita di yaumul akhir, di yaumul mizan, di yaumul pertimbangan, yaumul perhitungan nanti, di hari yang selanjutnya, hari akhirat, semoga kita diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari Jumat, malam Jumat, hari Jumat yang sangat malam, hari yang istimewa, sehingga Allah Subhanahu wa taala yaitu memerdekakan, memberhentikan apabila yang ada di dalam kubur hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada dalam siksanya Allah, ada dalam murkanya Allah, maka akan niscaya apabila bertemu dengan malam Jumat, hari Jumat, maka niscaya Allah Ta'ala memberhentikan kepada siksa yang ada di dalam penghuni dalam kubur itu dengan kemuliaan malam Jumat atau hari Jumat. Sejak kapan Allah Ta'ala memberhentikan apabila ahli kubur ada sedang dalam siksanya, dari mulai menghadap maghrib malam Jumat hingga hari Jumat sore nanti menjelang maghrib malam Sabtu baru diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga guru kita semua yang hadir di sini, khususnya umumnya kita semua muslimin muslimat, semoga Allah Ta'ala untuk berkenan memberhentikan apabila ada dalam azabnya Allah Ta'ala, ada dalam murkanya Allah Ta'ala, dengan kehormatan kemuliaan malam Jumat, hari Jumat ini, maka Allah Ta'ala semoga untuk memerdekakannya. Amin ya rabbal. Yang sebanyak 600.000 ahli neraka diberhentikan oleh Allah Ta'ala apabila ada di dalam siksanya dengan kehormatan, keistimewaan malam Jumat atau hari Jumat, Sayyidul Ayyam, ratunya hari. Maka patut oleh hamba Allah, semua muslimin muslimat, malam Jumat, hari Jumat itu khususnya ratunya hari dan sebagainya hari yang 6, maka patut untuk dihargai, dihormati, dijauhkan daripada bentuk-bentuk kemaksiatan, ngadu domba, ghibah dan sebagainya, namimah, mengadu-ngadunya, maka perlu dihentikan. Dan hari-hari yang lainnya juga apabila bertemu dengan malam Jumat, hari Jumat itu sangat beristimewa, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salat itu ya, pada ini kata orang-orang yang bikin konten itu ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
apabila umat Rasulullah SAW membaca sholawat sebanyak 100 kali hari Jumat, baik sendiri maupun ramai-ramai berjamaahkan semacam ini, maka nanti datang di hari kiamat membawa sinar, yaitu sinar kalau dibagikan kepada semua makhluk Allah Ta'ala lawasi'atum, maka akan lebih kebagian merata semuanya, karena akibat daripada balasan Nabi Muhammad hari Jumat membaca salawat 100 kali. Nah ini walaupun dia berjamaahkan, semoga ada 100 kali membaca salawat Nabi. Semoga di hari kiamat nanti yang begitu terik mataharinya kuat, yang tadinya sangat tinggi ke langit, sehingga didekatkan oleh Allah Ta'ala memberikan peringatan kuat apa tidaknya, maka sab'ina diroan sampai 7 hasta 7 sikut ini dekat dari atas ke bawah si terik matahari panas. Di situ keringat ada yang merendam semata kaki, merendam setengah betis, ada yang selutut, ada yang sepusar, ada yang amlasnya badan, setingginya panjang badan ke atas. Maka untuk itu kita mengharapkan syafaat Rasulullah SAW, semoga dengan kita tidak bosan baca sholawatnya, baik nasara atau sendiri maupun dinadonkan, disairkan, maka sair pun jangan berlebihan. Maka kita niat untuk menggemarkan baca salawat, semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di hari kiamat yang maha masar, yang maha mizan timbangan, memberi dientengkan kepada kita semua sebagai umatnya, dientengkan amal kejelekannya, diberatkan amal kebaikan. Karena yang menjadi keselamatan adalah 11 amal kebaikan, 10 amal kejelekan. Apabila amal kebaikannya 10, amal kejelekan 11, maka niscaya berat kecelakaan, alamat sakwa, golongan yang cilaka. Maka yang selamat umat Rasulullah adalah kejelekannya 10, kebaikannya 11. Semoga kita di yaumul mizan, hari pertimbangan nanti di hari kiamat, maka semoga kita semua, semoga dengan sababiah berkumpul kayak gini, silaturahmi, jabatan tangan bisa panjang umur kita, dan minta dibarokahkan umur kita, sisa hidup kita, semoga dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta ke Allah itu ya jangan hanya minta panjang umur saja. Ya Allah, mohon aku dengan ya Allah dipanjangkan umur rezeki. Bukan gitu saja, minta dipanjangkan umur serta dibarokahkan. Panjang umur pun kalau tidak barokah, untuk apa? Tidak perlu kan ya? Panjang umur tidak barokah, dilanda seumur hidup penyakit. Alhamdulillah, seumur hidup penyakit tidak ada intinya, tidak menikmati kesembuhannya, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita minta dipanjangkan umur kepada Allah Ta'ala, minta sekaligus dengan dibarokahkannya umur kita, barokah umur kita, barokah rezeki kita yang kita terima, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini mengenai untuk sedekah beberapa macam. Yang pertama, sedekah itu bukan karena harta saja, ada ilmu, ada kekuatan. Kata Rasulullah, man kana lahu malun falyatasaddaq bimali, barang siapa yang punya harta benda falyatasaddaq bimali, maka sedekahkanlah sebagian harta yang kamu makan. Kata Allah Ta'ala, bimalihi, dengan hartanya. Yang pertama, jadi ini alhamdulillah ya di musyawarah kita SP1 setiap Jumat bersedekah. Semoga di hari kiamat kita tergolong dengan orang-orang mutasaddiqin, ahli bersedekah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi harta tidak bisa dimakan dengan sendiri ya, karena kita hidup pun tidak bisa sendiri. Orang walaupun tidak mau sholat di dunia tetap nanti disolatkan, dipaksa. Yang tadinya orang-orang itu tidak mau sholat, dipaksa pas sudah mati itu disolatin gitu. Saking ada wajibnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya alhamdulillah saya sendiri itu ya SMP 1 saya sering, jadi saya terkenal dari sholat imam jenazah ya. Terkenal saya sholat imam sholatin jenazah. Jadi sudah terbiasa. Jadi kalau tidak mau sholat di dunia dipaksa, ketika sudah mati disolatin gitu, disolatin. Tentunya enak, nggak usah ruku, nggak usah sujud, didoakan. Nah, gimana untuk sikap kita kepada yang sudah meninggal? Maka sikap kita adalah mendoakan. Mendoa orang dokter. Kenapa didoakan? Misalkan sholatnya pun nggak pernah nggak mau sholat. Kita tetap mendoakan itu kepada semua sesama umat muslim wajib untuk mendoakan, maka namanya mendoakan baca bismillah fatihah, sholawat dan sebagainya adalah sodako. Tasodaku ala mayitin, sodakolah kalian kata Rasulullah ala mayitin bagi mayit. Sodako kepada mayit apa? Walau ayatan, walaupun satu ayat dari ayat Al-Quran. Jadi alhamdulillah ketika SMP 1 kita ya, dan setiap ada yang meninggal, alhamdulillah ada hikmahnya. Grup itu grup sholawatan dari musliman, ada membantu ngirim tahlil ya, yasin, itu bagus karena sodako kepada mayit walaupun satu ayat peribahasanya. Sedangkan ayat yasin itu ada berapa? 83 ayat ya, 83 ayat. Ya, walaupun satu ayat itu sodako, jadi tidak berbentuk harta saja sodako. Dibaca satu ayat Al-Quran adalah sodako, niscaya kepada yang membacanya pun sudah duluan diberi keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendoakan. Nah ini pertama kita sodako harta. Yang kedua, waman kana lahu ilmun, barang siapa yang mempunyai ilmu pengertian, falyatasodaq bi ilmihi, maka sedekahkanlah ilmunya. Ilmu itu banyak, bukan ilmu untuk gaji kita, gaji Al-Quran aja, fikih, tasawuf, aqwaidul iman, sehingga kita keduniaan pun itu namanya ilmu, cuma ilmu keduniaan. Apabila seseorang teman tetangga ada yang bertanya gimana caranya nanam buah sawit, nanam pohon sawit supaya bagus, tentunya kan diberitahu cara perawatan pupuknya berapa bulan sekali, kan tentu diberitahu. Itu namanya sedekah ilmu. Yang tidak tahu nanya kepada yang tahu, yang lupa ingat, yang lupa kalau lupa itu tidak ingat ya. Yang lupa bertanya kepada yang ingat, yang kasih tahu kepada yang lupa, itu adalah sedekah. Dua ilmu. Apalagi yang nanya ini kepada bagaimana nih, lupa lagi pembatalan wudu itu ada berapa, batalnya wudu gitu. Batalnya wudu gimana sih, batalnya sholat, batalnya puasa Ramadan apa sih yang menjadikan batal itu gitu kan. Yaitu bagian tahu harus perlu dikasih tahu kan, diberitahukan, karena fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kalau Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an ala dzikri, kepada yang ingat, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian semuanya tidak tahu atau lupa lagi, maka diwajibkan untuk bertanya. Maka semoga dengan rutinan setiap Jumat sore ini yang alhamdulillah masih banyak, semoga ibu-ibu di sini menjadikan satu perwakilannya kepada Bapak semuanya, sehingga mendapat satu keberkahan, mendapatkan ilmu yang manfaat. Kita sama-sama, saya sendiri, ibu pengajian jamaah semuanya, semoga Allah Ta'ala berkenan untuk memberikan ilmu yang manfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang pertama tadi disedekahkan itu bukan hartanya. Yang kedua ilmu. Yang ketiga, man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Yang nomor ketiga adalah apabila kita mempunyai kekuatan atau tenaga, falyatasaddaq bi quwwati, sedekahkanlah kekuatannya. Jadi ada tiga materi yang kita perlu diberikan kepada sesama ukhuwah muslimah. Ukhuwah Islamiyah adalah 3 materi yang perlu dikasihkan, diberikan. Nanti bisa-bisa ada hak orang lain gitu.
harta yang kita peroleh. Kenapa menganjurkan sedekah Rasulullah? Sedekah ada sedekah sunat, ada sedekah wajib seperti zakat setahun sekali, maka itu ada di situ mengandung hak orang lain. Apabila tidak dikeluarkan, maka itu yang kita makan adalah tidak bersih, tidak murni, karena ada di situ dalamnya hak orang lain. Sedekah namanya itu. Nah itu untuk keempatnya, ketiganya kekuatan. Jadi 3 materi sedekah itu harta, ilmu, pengertian, pengetahuan. Ketiganya adalah kekuatan. Kekuatan, harta tidak ada untuk disedekahkan, ilmu tidak ada. Ada yang ketiga kekuatan, maka itu insya Allah bisa menjamin dengan keringanannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Karena kita ada yang dihadapi, untuk nanti. Jadi dari sekarang dini hari sama-sama mencari bekal hidup di dunia untuk bekal akhirat nanti. Jadi ada yang dihadapan seperti menghadapi gunung yang begitu tingginya. Inna amamakum aqobatan, kata Rasul. Inna amamakum aqobatan. Di hadapanmu, kata Rasulullah, ada satu tanjakan yang sangat mendaki, ya, sehingga pakai kendaraan motor mobil pun tidak bisa dijangkau, tidak kuat. Bawa gigi 3, gigi 2, gigi 1. Tanjakannya saking tajamnya sekali. Ya yujawizul muskiluna minadz-dzunub illa bimasyaqqatin azimah. Tidak akan bisa melintasi ketanjakan yang begitu mendakinya illa bimasyaqqatin azimatin, kecuali yang merasakan sangat payah, sangat berat, sangat susah, lelah, letihnya untuk mendaki yang gunung yang begitu tingginya. Mendaki. Di situ apa? Tanjakan yang sangat kuat. Wakil kal-aqabah minasyada'in al-maut. Wakil kal-aqabah ma'ba'dal maut. Wakil kal-aqabah ma'ba'dal maut. Tanjakan yang sangat tajam itu ma'ba'dal maut, sesuatu yang setelah mati. Setelah mati, tanjakan yang begitu tajamnya ya, tidak bisa dijangkau dengan kendaraan. Ibaratnya itu sebagai contoh dari Rasulullah SAW bahwa di hadapan kita ada tanjakan yang sangat mendaki, yaitu setelah mati kita tidak akan bisa lolos melewati kecuali itu ada ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga kita semua mengharap dengan ridhonya dengan sabda Rasulullah SAW. Wal-hadibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli ghalin minna wa li muhtahimi mulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal hadib Habibullah Rasulullah SAW, turja syafaatu yang sangat diharapkan syafaatnya dari segala macam kesibukan yang tadinya keringat ada yang merendam sekujur badan, maka saking sibuknya di situ ahwanuha, yaitu yang paling sibuk di situ, maka tergantung dalam keriduannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saking kita mencintai kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW akan memberi syafaat yang terbesar, yang dinampakkan syafaat untuk nanti, maka kita diberi keringanan adalah sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Semoga pengakuan kita semuanya mencintai kepada Rasul dengan lantaran sering baca salawat dilantunkan. Semoga kita sebaliknya, imbal baliknya kita juga semoga dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ketika
ketika wafat itu kan yang diamanahkan bukan harta benda. Ketika Rasulullah wafat itu ya, berubah ketika dua bibirnya Rasulullah ketika wafat. Ummati kata Rasulullah ketika wafat, ummati selamatkan wahai Allah umatku, selamatkanlah umat. Itu Rasulullah ketika wafat tuh ingat kepada umatnya. Ya semoga kita diingatkan oleh Allah Ta'ala, semoga kita betul-betul diakui umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mendapat kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat dan mendapatkan satu keberkahan. Barakah itu adalah tambah-tambah kebaikan dari Allah Ta'ala untuk perilaku kita. Bertambah kebaikan itu adalah barokah. Barokah yaitu adalah hal yang tidak bisa dilihat dan tidak kelihatan. Maka untuk itulah kita sama-sama untuk mengharap ridhonya Allah Ta'ala dan untuk menambah yaitu pahala kita. Semoga Allah Ta'ala zat yang maha segala-galanya, yang maha tahu dan maha adil dan maha tahu segala apa yang ada dalam pikiran hati kita. Innallaha alimun bidzati sudur. Sungguhnya Allah SWT sangat maha tahu kepada apa yang ada dalam isi hati kita. Semoga kita semuanya selalu ada dalam ridho naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian mungkin dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Apabila ada salah-salah kata maka mohon maaf yang terus-terusnya. Kita semua adalah al-insan makhluk atau wanisan. Semua manusia itu tempat kesalahan dan kelupaan. Semoga kita semuanya selalu ada dalam rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang hadir di sini yang mempunyai hajat, semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedang yang dilanda penyakit musibah, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberi kesembuhan jasmani rohani didatangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama untuk ditutup pengajian dengan doa ini. Allahumma sholli wa sallim ala syafin wa Muhammad wa barik wa sallim ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultani. Allahumma sholli wa sallim Muhammad wa sallim wa sallim. Sallallahu alaihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.